Selamat malam sobat parasit semua. Sobat parasit. Jadi kali ini kita ingin membahas tentang pengendalian parasit secara strategis. Mengapa kita harus mengendalikan parasit secara strategis? Jadi dalam perang melawan parasit ini kita memerlukan strategi agar hasilnya maksimal dengan modal yang minimal dan juga dampak yang ditimbulkan juga minimal. Perlu diingat bahwa infeksi parasit itu sangat merugikan ya, meskipun kadang-kadang peternak maupun pemilik hewan itu tidak menyadari adanya kerugian tersebut. Dan pengendalian parasit sendiri adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik hewan. Termasuk penggunaan antelmintik dan antiparasit lainnya akan juga menggiring kepada adanya resistensi. Sehingga penting untuk menyusun pengendalian parasit yang strategis. Dan sebelum lanjut, silahkan like videonya dan subscribe channelnya. Pengendalian parasit itu sendiri ditujukan harus holistik, yaitu menyangkut juga selain membunuh parasit yang ada di dalam tubuh hewan atau yang ada di hewan, tapi juga harus bisa mengurangi parasit yang ada di lingkungan. Nah, ini untuk menghindari adanya infeksi ulang ataupun infeksi baru pada hewan yang lain. Tentu kalau kita berbicara mengenai pengendalian parasit yang ada di lingkungan, ini jauh lebih sulit karena parasit yang ada di lingkungan ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada parasit yang ada di tubuh hewan. Artinya tidak mungkin kita mengeliminasi parasit itu secara keseluruhan. Lagi pula, kita akan membutuhkan parasit dalam jumlah yang sedikit untuk membantu hewan membentuk kekebalan terhadap parasit tersebut. Dan dalam materi tentang resistensi antelmintika, kita akan membutuhkan parasit-parasit yang belum pernah terpapar obat, ataupun misalnya kalau cacing belum pernah terpapar oleh obat cacing ya, sebagai refugia. Lalu apa yang diharapkan dari pengendalian parasit yang strategis? Bahwa pengendalian itu harus efektif, yaitu berhasil mencapai tujuan dan sasarannya. Juga efisien, artinya tidak menghambur-hamburkan sumber daya, menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Lalu juga ekonomis, hemat biaya. Dan terlebih lagi untuk menjaga kelangsungan planet kita, maka pengendalian itu harus eco-friendly, ramah lingkungan. Jangan sampai kita menggunakan obat-obatan atau senyawa-senyawa yang merusak lingkungan atau mengancam makhluk hidup lain selain parasit itu. Secara umum, pengendalian parasit dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengendalian kimiawi dan pengendalian non-kimiawi. Pengendalian kimiawi ini mengandalkan obat-obatan atau senyawa kimia antiparasit. Jadi perbedaannya, kalau pengendalian secara kimia, kita menggunakan senyawa-senyawa kimia untuk membunuh atau menghambat perkembangan parasit. Pengendalian kimiawi juga sifatnya terbatas. Kita harus menempatkan senyawa kimia itu supaya berkontak dengan parasit itu. Misalnya kita mengadministrasikan obat ke dalam tubuh hewan karena kita tahu parasit itu letaknya ada di dalam tubuh hewan. Atau misalnya dalam pengendalian nyamuk, kita bisa menaburkan abate ya, serbuk abate di perairan tempat larva nyamuk itu tinggal. Sedangkan pengendalian non-kimiawi ini adalah pengendalian misalnya dengan menggunakan kekuatan fisik, seperti kita memanfaatkan cahaya matahari untuk mematikan parasit, kemudian kita memanfaatkan cuaca, musim, dan lain sebagainya. Pengendalian non-kimiawi lainnya adalah misalnya dari segi manajemen. Misalnya manajemen pakan. Jadi kita perhatikan bagaimana pakan itu diperoleh, kemudian air minumnya juga dari mana, apakah terkontaminasi parasit atau tidak. Kemudian manajemen penggembalaan, bagaimana penggembalaan itu bisa meminimalisir infeksi maupun reinfeksi. Kemudian manajemen perkandangan, bagaimana kandang itu didesain agar kotoran itu tidak berkontak langsung dengan pakan atau misalnya mudah dibersihkan. Kemudian pencahayaan juga maksimal sehingga telur maupun larva itu mudah mati karena terkena panas matahari.
Kita juga bisa masukkan di sini manajemen reproduksi karena ada beberapa penyakit, misalnya Trichomonas yang ditularkan melalui perkawinan. Kemudian ada juga Toxocara vitulorum yang bisa ditularkan dari induk ke anak. Pengendalian non-kimiawi lainnya kita bisa sebutkan di sini, misalnya manipulasi behavior dan manipulasi sosial. Jadi manipulasi sosial ini tidak hanya berlaku untuk manusia ya, misalnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini manusia disuruh untuk melakukan social distancing maupun physical distancing. Tapi pada hewan juga kita bisa melakukan semacam itu ya, tapi misalnya hanya sebatas kelompok umur ya, antara pedet dengan pedet itu boleh digabung kan, tapi untuk pedet dengan dewasa sebaiknya dipisah karena dewasa berpotensi membawa parasit dan bisa menginfeksi kepada yang lebih muda. Dalam pengendalian kimiawi dengan obat-obatan, kita memiliki ada konsekuensi ekonomis maupun konsekuensi kesehatan hewan dan juga konsekuensi ekologis, misal adanya resistensi. Sehingga penggunaannya kita bisa lakukan secara strategis. Misalnya penggunaan anthelmintik pada peternakan sapi potong di wilayah semi arid seperti NTT, kita bisa lakukan deworming atau pemberian obat cacing satu kali dalam setahun ya. Posisinya adalah di awal musim kemarau. Pertimbangannya adalah kita ingin menghilangkan cacing yang sudah terlanjur menginfeksi sapi selama musim hujan dan juga mengurangi beban infeksi parasit selama musim kemarau. Karena selama musim kemarau kita tahu nutrisinya mungkin terancam karena sedikit sekali hijauan atau di masa-masa paceklik ini. Jangan sampai sudah paceklik tapi dibebani dengan infeksi parasit sehingga kondisi tubuhnya akan semakin buruk. Jadi untuk skenario satu kali pengobatan ini disarankan menggunakan obat yang broad spectrum supaya bisa membunuh tahap dewasa maupun tahap larva. Lalu kita juga bisa lakukan skenario 2 kali deworming dalam setahun. Secara teoritis kita bisa berikan di awal musim hujan dan juga menjelang akhir musim penghujan. Pertimbangannya adalah kita ingin menghilangkan infeksi parasit pada sapi yang dibawa ketika dia terinfeksi pada musim sebelumnya, sehingga kita bisa mengurangi shedding atau kontaminasi parasit ke lingkungan. Karena biasanya musim penghujan di wilayah semi arid ini tidak panjang, maka kita bisa memberikan deworming kedua pada hampir menjelang akhir dari musim penghujan. Tujuannya adalah agar larva yang menginfeksi setelah pemberian obat yang pertama tadi kita bisa obati ya, kita bisa bunuh ketika di pengobatan kedua ini. Dan pengobatan kedua ini juga membantu untuk mempersiapkan hewan menghadapi musim kemarau sehingga beban infeksinya lebih rendah ya, seperti tadi di skenario yang satu kali pengobatan. Langkah pengendalian lainnya yang bisa membantu mengurangi penggunaan obat-obatan atau senyawa kimia adalah misalnya dengan rotasi padang penggembalaan. Rotasi padang penggembalaan untuk pengendalian parasit akan berbeda dengan rotasi penggembalaan untuk manajemen pakan. Untuk manajemen pakan, biasanya hewan akan digembalakan setelah rumputnya kembali tumbuh atau hijauannya sudah tersedia kembali. Rotasi padang penggembalaan untuk manajemen parasit ini memakan waktu lebih lama karena kita harus menunggu telur dan larva cacing untuk mati baru kita bisa menggembalakan ternak kita di padang tersebut. Kadang untuk menunggu telur seperti askarit maupun trikulit untuk mati, kita bisa memerlukan waktu beberapa tahun. Nah, kita bisa lihat bagian yang di samping ini. Jadi setelah masa penggembalaan, kita akan istirahatkan padang itu untuk memberi kesempatan hijauannya tumbuh kembali. Namun kita belum bisa menggembalakan ternak kita, sehingga kita strateginya adalah dipanen untuk dibuat jerami. Mungkin kita akan mengalami beberapa kali panen sebelum ternak bisa digembalakan kembali. Tindakan lain yaitu waktu pengelepasan ternak di gembala. Ini jangan terlalu pagi karena kalau pagi ketika masih ada embun maka larva L3
ini masih naik di rerumputan sehingga mudah termakan oleh ternak. Kemudian tindakan lainnya misalnya adalah penggembalaan ternak alternatif. Ternak alternatif ini sebisa mungkin dipilih ternak yang jenis parasitnya berbeda dari ternak yang telah digembalakan. Misalnya setelah selesai digembalakan dengan domba dan kita beri istirahat untuk lahannya untuk tumbuh, kemudian kita bisa gembalakan kuda. Baik, dari saya demikian. Selamat belajar dan sampai jumpa.